Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Arba'in Nawawi. Matnul Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum masuk ke Arba'in Nawawi, kita bahas sedikit tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kalau di kita di santri-santri Indonesia itu pasti ingetan ada dua. Ada Imam Nawawi kita, Imam Nawawi Banten, ada Imam Nawawi pengarang kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Imam Nawawi yang ini, yang pengarang Arba'in Nawawi ini, hidup beliau 631 Hijriah sampai 676 Hijriah. Jadi umur beliau sebagaimana dikatakan al-akabir, ulama-ulama besar, wali-wali besar itu ghalibnya, kebanyakan itu tidak panjang umurnya. Ya kalau di kita ghalib ya, enggak semua. Ghalib. Ya, kayak di kita ini Habib Husin Nur Batang, Qutb al-Ghawth itu ya umur beliau tidak panjang. Imam Nawawi ini berarti berapa nih? 40, 50, 60, 70, 45. Kalau bulan kelahiran beliau ya sekarang ini. Kan kita sedang berada di bulan Muharram. Dhahaba aktsaru man tarjama lahu ila annahu wulida fi awasitil Muharram. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat lahirnya Imam Nawawi pertengahan Muharram. Tapi ada dhahaba ba'dun minhum, sebagian berpendapat ila annahu wulida fil ashril awal, jadi antara 1 sampai Asyura bulan Muharram. Wal mu'tamad al-awwal. Al-muhim wujudil ikhtilaf, beliau lahir di bulan Muharram. Sanad kita, yang saya maksud kita itu Talamidul Imamain ya, murid Ustadz Imam dengan Imam Al-Habr ini ke Imam Nawawi lumayan dekat, atau lebih tepat dikatakan bukan lumayan dekat. Juga sanadul alawiyin biqra'un ula'il awliya, ulama-ulama habaib kita itu baca mu'allafatun Nawawi. Nah, kalau kita, sanad kita itu dari dua jalur. Jalur ilmu ya ada. Saya membaca Kutubun Nawawi dari Syekhana Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Habib Abdullah bin Faqih. Beliau membaca dari gurunya Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir membaca dari masyayikh an sampai Anin Nawawi. Ada sanad akhar yang min tariqi ahli al-batin. Ustadz Imam dari Imam Al-Habr. Ini agrabus sanad menurut saya ya. Yang tariqil alawiyin. Ustadz Imam dari Imam Al-Habr. Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas anil Imam Nawawi, tapi fil batin ya. Itu diterangkan kalau Al-Habib Ahmad bin Hasan akhadha anil Imam An-Nawawi musyafahatan di kitab-kitab beliau itu. Sanadul ilmi wal ijazah. Jadi ada dua, sanad ilmu kita ada, sanad aurat ijazah ada. Auradul Imam An-Nawawi al-adhkar, terus yang rutin dibaca oleh Syekhuna Al-Imam itu yang itu Hizbun Nawawi itu. Dan selalu beliau Syedul Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih mengulang-ulang itu sampai hafal gitu. Baca Hizbun Nawawi dan Daurul A'la, terutama kalau lagi ada zaman Ustadz Imam itu suka ada ya begitu-begitu itulah, gangguan-gangguan bangsa sihir-sihir itu. Pasti anak-anak beliau dipanggil semuanya, 5-5-nya dipesan itu.
Hizbun Nawawi dan Daurul A'la dari Imam Ibn Arabi. Sama Nasr. Tapi kalau lagi banyak sihir yang disuruh dua itu. An-Nawawi wa Daurul A'la. Amma Hizb Daurul A'la itu karangannya Imam Ibn Arabi. Wa Jaztul Aulad Darul Hadith wa Ribatul Rahmah wa man sami'a hadzal kalam bi hadzal ahzab. Bagi yang ingin mengamalkan silahkan. Tapi bila siang, kalau pakai som harus ada kaifiah-kaifiahnya. Semua ijazah dari Al-Imamain itu bila siam, tidak ada puasanya. Buat ijazah dari Habaibuna di Indonesia, di Haramain, di Hadramaut nggak ada yang pakai puasa. Yang ada puasa itu mentorik masyayikhina yang di sini, yang di Jawa, di Nusantara. Wakilahuma ala khair. Kemudian Hizbun Nawawi itu sudah kayak rotib kalau di ijazahnya imamen tuh. Yaqra'una Hizbun Nawawi. Dan memang ada sirnya ya, kan saya pernah cerita dulu itu. Khulasatul Qissah. Karena Al-Imam An-Nawawi hada tidak nikah, ya. Karena beliau tidak nikah, lah orang kalau tidak nikah kan sirnya nggak turun ke anaknya kan. Maka menurut ahlu kasyaf yang begitu-begitu itulah orang yang ahli gaib-gaib itu wali-wali. Beliau-beliau itu berpendapat bahwa sirrul Imamin Nawawi di muallafatihi, di karangan-karangan beliau. Jadi kalau orang ingin, karangan ini yashmul karangan ilmu dan karangan aurat sama saja ya. Karangan ilm dan karangan wirid. Amma Imam Asy-Syadzili sirruh fi ahzabuh, di hizib-hizib beliau. Na'ud ila Imam An-Nawawi. Jadi sir beliau itu di karangan-karangan beliau. Dan ma'a Gasri umurnya kan gak panjang itu, bisa mengarang begitu itu. Ulama mengatakan masuk di karamah beliau itu. Ini saya bacakan. Dari Jami' Karamatul Auliya Sayyidin Nabhani ini. Kalau kitab saya juz 2 halaman 426. Halaman 400 bukan. Juz 2 halaman 428. Wa ta'alifuhu fil madhhabi katsiratun jiddan. Wa hiya 'umdatu madhhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Walau ta'alif ukhra ila an qala fa innahu lam ya'ish katsiran wa qad qila, ini yang saya maksud, innaha law wuzi'at ala umrihi, seandainya dibagi umur Imam Nawawi yang tidak panjang itu ya, dihitung itu kok bisa begitu banyak karangannya, la khussa kullu yawm iddat kararis radhiyallahu anhu, berarti tiap hari itu ada karangannya sekian buku gitu. Dan itu gharib. Itu kalau dihitung umur ya, kan ada umur bayi, ada umur apa. Artinya apa yang dimaksud oleh ulama-ulama ini? Artinya Imam Nawawi itu mendapat karomah barakatul waqti gitu. Jadi diberi barakah oleh Allah Ta'ala sehingga dalam waktu sedikit bisa memunculkan karangan banyak. Itu termasuk karamah min karamatil auliya. Dan Allah zat yang maha alim, maha tahu bahwa umurnya Imam Nawawi sekian, dibutuhkan umat, jadi wa'atalahul barakah. Itu satu, beliau memperoleh barakatul waqt fil muallafat. Terus yang
saya kan suka mengajarkan Shaumud Dahar itu. Tuh saya sangat senang waktu menemukan ini riwayat ini yang saya baca ini. Wa minha ma hakahu al-Barizi annahu ra'a an-Nawawiyya fi an-nawmi faqala lahu ma takhtaru fi shaumid dahr. Bagaimana fatwa antum tentang puasa dahar? Ini ada satu orang saleh bermimpi Imam Nawawi. Qal fihi 12 qaulan lil ulama. Ini mimpi nih, ceritanya mimpi. Ada 12 pendapat ulama. Penasaran yang mimpi ini. Falamman tabaha tatabba'a dzalika haulan kamila fawajada al-amra kadzalik. Diteliti sampai 1 tahun. Ternyata benar. Khilaf tentang puasa dahar itu sampai 12 pendapat, 12 qaul. Artinya magalahul Imam Nawawi fi an-nawm waqa' fi adh-dhahir. Di kehidupan nyata memang seperti itu. Kemudian Al-Imam Nawawi ini bukan hanya kutub di dalam ilmu, kutubu waqti fil ilm. Boleh dibilang ulama mazhab Syafi'i yang paling alim di zamannya beliau. Bukan hanya itu. Fil wilayah juga tawallal qutbiyah, itu yang ajib. Jadi di dalam ilmu beliau pimpinannya, di dalam maqam kewalian di zaman beliau juga sampai mendapatkan qutbiyah. Jadi kalau ada, kan arba'in itu banyak kan, ulama-ulama yang ngarang arba'in, ada arba'in dalam usul, arba'in dalam ini, arba'in dalam macam-macam. Tetap yang kita pegang itu arba'in Nawawi. Limadza? Bukan hanya karena beliau meletakkan qawaid al-Islam di dalam kitab arba'in Nawawi, bukan hanya itu, nanti kita bahas di masalah kitab arba'in Nawawi. Tapi asrar ini, kayak kita ihya itu. Kita baca ihya udah kayak baca wirid aja. Sebab muallifuh kutub. Al-Imam Al-Ghazali ada tawalla al-qutbiyah. Nah, kutub-kutub itu kan harus diambil madat kan, diambil sir, diambil barokah. Istimdad, nah ini juga perlu dipahami. Istimdad, mengambil berkah dari kutub-kutub itu bukan hanya dengan membaca suratul Fatihah dan membaca wirid-wiridnya. Ada namanya istimdadun nadhariyun, mengambil madat melalui ilmu. Omongan beliau di kitab kita pikir itu sudah tawassul itu. Ini enggak cerita ilmu ya. Kalau ilmu kan jelas, kita baca, kita pahami, kita paham. Merenung enggak tahu tanya guru itu kan taklim. Ya, selain itu ada di balik itu. Kalau pengarangnya adalah aulia, apalagi yang aqtab. Maka siapa-siapa yang membaca Arba'in Nawawi, siapa-siapa yang membaca Mu'allafatun Nawawi, siapa-siapa yang membaca Ihya, siapa-siapa yang membaca Mu'allafatul Ghazali, sama dengan orang manakipan, sama, nyari berkah, terus bisa diniati buat hajat. Fa'alal ulama minhum man khatama al-Bukhari dengan niat hajati kadza wa kadza, wa minhum man khatam kitab hadza biniyah qada'il hajah kadza wa kadza. Bisa itu. Hanya sudah sunnatullah, lazimnya orang-orang itu kalau mau qada'ul hajat kan manakipan, yang baca manakib Syekh Abdul Qadir. Sekarang sudah mulai banyak ya yang baca manakib. Siapa itu? Sayyidah Khadijah. Yang pertama kali mencetuskan itu kan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Mencetuskan dalam arti isyhar. Sampai terkenal sekarang nih, Khol Sayyidah Khadijah, manakipannya apa itu. Tapi sebelumnya sudah dulu ada Habib itu, Habib siapa itu? Habib Imam Al-Qutub Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Wa alaf kitab fi dzalik. Dia juga ngarang manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Alhasil yang saya maksud, orang tawassul itu tidak hanya di Fatihah dan wirid. Bisa juga tawassul melalui kutubul ilmi. Orang istimdad
nyari berkah, nyari sir, bukan hanya lewat Fatihah dan wirid. Ada namanya istimdad nazari, mengambil madad melalui tafakkur, melalui ilm. Dan ini yang kita lakukan dan kita niatkan selain thalabul ilmi ketika membaca mu'allafatun Nawawi wa ghairihi min awliyaillah, kita juga nastamiddu min barakatihim wa asrarihim. Malah ini ada nukilannya ya. Wa sarraha ba'du ahli al-kashfi bi annahu lam yamut hatta taqattaba. Sebagian ulama ahlul kasyf menerangkan bahwa tidak akan meninggal Imam Nawawi sebelum beliau mendapatkan pangkat Qutbiyah. Allah. Masya Allah. Jadi magamu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wadal Qutbah. Dan ini yang diterangkan oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidh itu. Kalau orang jamak bainal ilm wal wilayah itu. Apa lupa saya itu. Sirrul wal barakah ma'al ilmi sirrul madadil a'la. Ya. Kalau ada orang bisa mengumpulkan baina ahli ilm wa ahli wilayah itu sirrul madadil a'la. Di antara paham saya, soalnya madadnya min jihatain kan. Min jihatil ilmi beliaunya yumiddu, min jihatil awrad, min jihatil tawassul, min jihatil Fatihah kita ke beliau juga yumiddu. Fayambaghi bagi orang yang ingin mengajar arba'in hadis fi kadza supaya memilih kitab Arba'in An-Nawawi karena pengarangnya Qutb. Dan itu manhaj al-imamain. Al-Imam Al-Habr, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau kalau mengajar nahwu ya begitu, mengutamakan yang pengarangnya min auliyaillah. Kayak Jurumiyah, Alfiyah. Malah sudah pernah saya ceritakan kan, saya dengar dari muallim Ali Wafa, bain al-Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir lahu muallaf fi syarhi Alfiyah Ibn Malik. Cuma surik. Kalau nggak salah fi wafatih itu suriqah khabar min muallim Ali Wafa. وكذلك في كتب الفقه وفي أي كتب في أي علم kita akan mengajar, cari dulu mana yang muallifnya wali nih, itu yang dipakai untuk dirasa, untuk belajar. Adapun untuk bayan, itu manhajnya Al-Ustadzul Imam nggak apa-apa, Imam Al-Habr juga nggak apa-apa. Maksudnya bagaimana? Anda mengajar muallimin, mengajar Jurumiyah. Jurumiyah kan ringkas-ringkas saja itu. Untuk bayannya dimasukkan juga nahul wadih, tidak apa-apa. Tapi jangan ada pemikiran bahwa keramatnya, sirnya, barokahnya Jurumiyah ada di nahul wadih. Enggak ada. Nahul wadih itu murni ilmu. Bab karangan orang modern, nggak bisa dipakai tawassul kitabnya. Kalau Jurumiyah kan bisa itu. Jurumiyah, Alfiyah itu bisa dipakai untuk tawassul. Dan Imam Nawawi ini, kalau bahasa saya ini ya, bahasa saya, terserah orang pakai enggak. Bahasa saya sih jadi wali dari kecil. Kan aulia itu macam-macam ya. Ada yang dari kecil udah wali. Ada yang taklim dulu, taklim riyadhah, pertengahan hidup wali sampai mati. Ada yang kecil biasa, pertengahan biasa, mau meninggal baru wali, ya macam-macam lah. Imam An-Nawawi ini, saya pernah nanya itu, Ustadzul Imam, mumpung ingat. Sa'altu ba'dhu masyaikhina yang ada kasyaf-kasyafnya gitu. Kalau Ustadzul Imam, Habib Abdullah bagaimana? Dijawab, saya tanya ke paman saya katanya. Pamannya guru saya ini minal awliya ilmu kasyifin, termasuk yang isnad, sholawat, yang 4444 nariyah saya itu ke situ. Fi asr Kiai Hamid ini, si wali ini. Minal awliya di zamannya Kiai Hamid. Itu beliau pernah ditanya, temannya Kiai Hamid yang wali nih, ditanya sama ponakannya.
Bagaimana tentang Habib Abdullah bin Fiqih? Dijawab, beliau wali dari kecil gitu. Jadi masuk kayak Imam Nawawi nih, kelompok yang min sigharihi sudah jadi wali. Ini nggak pakai tahap-tahap, nggak tirakat dulu, taklim dulu baru jadi, nggak. Nah kalau sudah jadi wali loh kok tetap taklim, tetap ini, ya memang syugulannya wali-wali islahul ummah dengan cara beliau sendiri-sendiri. Ini salah satu dalil bahwa Al-Imam An-Nawawi itu wali dari kecilnya, saya baca nih. Kanat bidayatuhu radhiyallahu anhu musyriqatan. Fahadha abuhu yuhaddithuna an syai'in min dhalika fayadhkur. Annahu kana na'iman ila jambihi wa qad balagha minal umri 7 sinin. Jadi ayah Imam Nawawi bercerita, saat Imam Nawawi berumur 7 tahun, malam 27 Ramadan. Jadi ini cerita ini juga sebagai penguat kelompok yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar tiap tahun malam 27. Kan ada itu ulama dan wali-wali yang menentukan tiap tahun malam 27 ada. Tapi menurut saya yang benar sih yentegil tiap tahun berubah. Itu yang saya pelajari dari abah saya, itu nggak pernah sama sih. Rata-rata tiap tahun berubah. Cuma yang namanya qaul tetap kita riwayatkan, wa natabarrak bi sahibil qaul. Cerita ini menjadi penguat bahwa Lailatul Qadar malam 27. Malam 27 Ramadan. Fantabaha nahwa nisfil laili wa aiqadhani. Imam Nawawi yang saat itu masih umur 7 tahun terbangun di tengah malam dan membangunkan saya yakni membangunkan ayahnya. Wa qala ya abati, wahai bapakku, ma hadha ad-daw'u alladhi qad mala'a ad-dar. Cahaya apa ini yang memenuhi seisi rumah? Kan anak kecil teriak gitu, cahaya ini penuh ini rumah dengan cahaya. Fastaiqadha ahluhu jami'an falam yarau syai'a. Mulai bapaknya tadi yang dibangunkan, ibunya, keluarganya, semua satu rumah itu bangun, gak ada yang kelihatan apa-apa. Qala waliduhu, jadi yang lihat Imam Nawawi aja nih, anak kecil 7 tahun. Qala waliduhu fa'araftu annaha Lailatul Qadar. Maka saya tahu bahwa malam itu, yakni malam 27, ketika Imam Nawawi masih berusia 7 tahun, adalah malam Lailatul Qadar. Mau dibilang apa kalau begini nih? Umur 7 tahun aja sudah kayak gini ya. Wali dari kecil berarti. Nah, ini lagi hubungan Al-Imam Nawawi dengan imaman itu. Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih itu kalau secara batin nama Darul Hadis itu beliau mendapatkan isyarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah saya ceritakan itu yang waktu peristiwa Darul Hadis Kediri itu yang rame-rame itu, yang alirannya aneh, sesat. Akhirnya kan Kiai Mahrus Lirboyo memang akrab dengan Imam Al-Habr itu. Dan kata anak beliau Gus Kafabi juga sering tanya-tanya ke Imam Al-Habr. Itu mengusulkan supaya nama Darul Hadis dirubah. Bagus itu usul. Secara akal saya juga membenarkan. Ajib itu. Soalnya Darul Hadis sampai sekarang ini kalau orang dengar Darul Hadis yang baca-baca internet, buka-buka YouTube apa itu masih bingung, Darul Hadis mana nih, katanya sesat. Masih nyangka Darul Hadis Kediri, Darul Hadis Hasan Ubaidah itu yang Kediri yang sesat yang ditutup tuh. Usul Kiai Mahrus. Itu akhirnya Imam Al-Habr bilang, ya Kiai Mahrus apa manggilnya Haji Mahrus, saya lupa itu yang mulia cerita dulu. Pokoknya kata Imam Al-Habr, ya Kiai, nama ini bukan dari saya, tapi yang memberi nama ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara batin kan. Ini baru dibuka Imam Al-Habr ketika ada usulan untuk dirubah. Sebelumnya ya nggak diumumkan. Nah, secara zahir
secara zahir Imam Al-Habr itu yatabarrak bil Imam Nawawi, itu juga terkenal, saya dengar dari Mu'allim Dimyati itu. Bahwa nama Darul Hadis ini diambil dari nama pesantrennya Al-Imam Nawawi. Kan nama pesantrennya Imam Nawawi juga Darul Hadis kan. Jadi secara zahir Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir yatabarrak bil Imam Nawawi fi tasmiyati Darul Hadis. Secara batin Amr bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau guru-guru beliau banyak ya. Rata-rata kubarul ulama di zaman Imam Nawawi akhadha anhu Imam Nawawi. Terus nahwi juga ini, guru nahwunya itu yang terkenal Ibn Malik. Wa qara aidan 'ala al-'allamah Hujjatul Arab Abi Abdullah bin Malik. Kan ada masuk juga di itu di Alfiyah itu. Wa rajulun minal kirami indana. Hadza al-murad bi hadzal bait al-Imam an-Nawawi kalau saya enggak salah ingat. Wa rajulun minal kirami indana. Masih banyak ya yang perlu dibahas, tapi ya saya singkat-singkat aja. Insyaallah saya tambah lagi pembahasan yang dari Tadhkirun Nas. Harus itu pengaruhnya besar itu, mengetahui manaqib sahibul kitab qabla an naqra al-kitab. Itu membawa athar di dalam hati kita, membawa pengaruh untuk senang kepada kitab yang kita pelajari. Dan itu tadi yang saya pentingkan, biar muncul ada rasa-rasa pengen tabarruk gitu. Ambil barakah dengan al-auliya. Barakah itu kan bangsa ghaib ya. Bangsa ghaib, bangsa tidak kelihatan. Masuknya enggak tahu kapan, caranya bagaimana kita enggak ngerti. Tapi harus. Kalau al-ilmu tanpa barakah tidak mungkin nafi'. La yanfa'u al-ilmu tanpa barakah. La nafa' untuk diamalkan pribadi, wala nafa' untuk dijadikan muta'addi, untuk disalurkan kepada orang lain. Ilmu yang kosong dari barakah. War riwayat, masalah ini sangat banyak sekali. Qad yakun wahid ilmunya galil jiddan, lakin ma'al barakah nafi'. Qad yakun satu orang ilmunya hadis tidak sampai 40 dia hafal, tapi seumur hidup an-nas yantafi'un bi'ilmihi wa nasihatihi wa ijazatihi. Limadha? Ada barakatul ilmi. Memang kalau bisa ilmul kathir, barakah kathir. Imam Ghazali itu, imam itu kan ilmunya kathir, barakahnya kathir. Itu yang kita uber. Tapi paling tidak ya ilmu sedang tapi barakah banyak. Jadi lebih baik ilmu sedang barakah banyak daripada ilmul kathir masih barakah. Ya syukur-syukur bifadlillah ilmu kathir, barakah kathir. على هذه النية كل نية صالح بنية حصول البركة في العلم الكثير، بنية حصول العلم الكثير والبركة كثير والنفع الكثير. Juga dapat ridha para ulama, aulia, muallifin, wa khususan ridha Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir, ridha Imam Al-Hafidh Al-Muslim الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر، ورضا جميع الأولياء، ورضا جميع العلماء والأنبياء المرسلين، ورضا سيد المرسلين، ورضاك يا الله، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.